Salam dan bahagia ibu bapak semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Berikut ini adalah koneksi antar materi yang dapat saya buat terkait dengan pengalaman belajar saya pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching dapat membantu memaksimalkan peningkatan kinerja dan potensi seseorang. Karena hal tersebutlah, maka coaching dapat memaksimalkan kegiatan supervisi akademik di lingkungan sekolah. Di samping itu, coaching juga sejalan dengan sistem Among, di mana proses coaching ini dapat dilakukan oleh guru kepada muridnya. Guru dapat memberdayakan dan menggali potensi yang dimiliki oleh murid-muridnya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. International Coaching Federation mendefinisikan coaching sebagai kemitraan dengan klien dalam suatu proses kreatif dan menggugah pikiran untuk menginspirasi klien agar dapat memaksimalkan potensi diri dan profesional coachee. Dalam proses coaching, coach menuntun coachee untuk dapat menguraikan permasalahan yang dialaminya dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Karena itu, pada prinsipnya, seorang coach harus menjalin komunikasi yang baik dengan rekan coachee-nya, melaksanakan percakapan yang membangun dengan orientasi kepada masa depan sehingga pada akhirnya coachee mampu membuat rencana terkait solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seorang coach yang akan melaksanakan coaching harus memiliki paradigma berpikir coaching, di antaranya fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Kita harus dapat memfokuskan diri pada perkembangan rekan coachee. Kita bukan pada permasalahannya, tetapi harus fokus pada apa yang disampaikannya. Fokus melihat peluang di depan dan menggali serta mengidentifikasi permasalahannya. Sebagai coach, kita harus selalu bersikap terbuka, ingin tahu, dan berpikir netral terhadap apapun yang dikatakan atau dilakukan rekan kita. Kita harus menghindari adanya penghakiman, melabeli, atau asumsi yang muncul di pikiran kita atas jawaban rekan kita. Jika muncul hal-hal tersebut, kita harus mengubah pikiran tersebut dan mencoba untuk mengkonfirmasi hal tersebut secara hati-hati. Sebagai coach, kita harus memiliki kesadaran diri yang kuat, di mana kesadaran diri yang dimaksud adalah coach dapat menangkap adanya perubahan yang terjadi serta emosi atau energi yang timbul selama pembicaraan dengan rekan sejawat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Paradigma ini menegaskan bahwasanya coach harus melihat peluang yang ada di depan dan mengarahkan, bahkan mendorong coachee untuk fokus pada masa depan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kompetensi inti yang harus dimiliki dan dilatih secara terus-menerus oleh coach adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh atau presence artinya menghadirkan diri sepenuhnya, baik dari segi pikiran dan hati, agar kita bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang coachee. Kompetensi ini penting untuk dihadirkan sebelum dan selama proses coaching.
Mendengarkan secara aktif dalam proses coaching sangat diperlukan agar coach dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadirkan oleh coach. Perlu diingat oleh coach bahwa fokus pada percakapan coaching adalah rekan coach. Sehingga percakapan ini baiknya didominasi oleh coach. Jauhilah asumsi, judgment, dan asosiasi karena ini akan menjadi penghambat dalam proses coaching. Memberikan pertanyaan berbobot merupakan keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh seorang coach dalam proses coaching. Karena coach harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali informasi, menstimulasi coach, memunculkan ide-ide yang tersimpan dalam pikiran coach, dan mengarahkan coach pada rencana aksi. Salah satu cara agar kita dapat fokus pada saat mengajukan pertanyaan berbobot adalah menggunakan alur rasa, yaitu receive, appreciate, summarize, and ask. Receive artinya kita harus dapat mendengarkan dan menerima semua hal yang disampaikan oleh rekan coach. Kemudian appreciate, di mana kita dapat mengapresiasi dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Dan summarize, yaitu menyampaikan kesimpulan dengan menggunakan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sekaligus mengkonfirmasi apa yang telah kita simpulkan. Dan ask, atau di mana kita sebagai coach dapat mengkonfirmasi informasi yang disampaikan coach dan juga menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Berdasarkan tujuannya, ada 4 jenis percakapan coaching, yaitu percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk pemecahan masalah, percakapan untuk berefleksi, dan percakapan untuk perencanaan berkalibrasi. Percakapan untuk perencanaan yaitu merencanakan apa yang dikembangkan oleh coach, dan percakapan untuk pemecahan masalah yaitu percakapan yang terjadi ketika coach menghadapi suatu permasalahan. Sedangkan percakapan untuk berefleksi yaitu percakapan yang terjadi setelah coach melakukan sesuatu dan ingin merefleksi apa yang telah dikerjakannya. Dan percakapan untuk kalibrasi yaitu percakapan yang melakukan penilaian atas kriteria atau penilaian atas sesuatu yang melakukan penyesuaian ulang atas kriteria tertentu. Salah satu contoh percakapan coaching yang dapat dilakukan yaitu percakapan coaching dengan alur TIRTA, di mana TIRTA merupakan akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang dimaksud tujuan pada alur TIRTA yaitu coach dan coach menyepakati tujuan dari percakapan yang sedang dilakukan. Kemudian identifikasi, yaitu coach harus melakukan penggalian informasi atas permasalahan yang disampaikan coach, memetakan situasinya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh coach. Kemudian rencana aksi. Rencana aksi merupakan satu percakapan yang dilakukan yang berfokus pada kegiatan apa yang akan dilakukan oleh coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan tanggung jawab, yaitu coach membuat komitmen terkait langkah yang akan diambil selanjutnya setelah melakukan percakapan tersebut. Materi coaching ini berkaitan erat dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam materi pembelajaran berdiferensiasi ini, kita sebagai guru diminta untuk melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan murid-murid kita. Guru harus dapat memetakan kebutuhan belajar muridnya berdasarkan aspek kesiapan belajar,
minat belajar, dan profil belajar murid. Dengan gambaran tersebut, guru dapat memiliki gambaran dalam mengoptimalkan pembelajarannya. Guru juga dapat melakukan proses coaching kepada murid berdasarkan kebutuhan setiap muridnya agar guru dapat mengembangkan dan menggali potensi, minat, dan bakat murid secara optimal. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam proses coaching ini, PSE dapat menjadi modal besar untuk menjadi seorang coach. Menjadi seorang coach, kita diminta untuk mampu berempati kepada rekan atau murid yang menjadi coach kita, membangun hubungan yang positif dengan rekan coach, dan kita juga harus mampu memunculkan kesadaran diri penuh selama proses coaching. Keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Coaching merupakan salah satu proses yang dilakukan untuk dapat menggali dan meningkatkan potensi dan memberdayakan kemampuan guru. Proses coaching melalui supervisi akademik juga dapat memastikan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat berpihak pada murid, sehingga coaching juga dapat menjadi salah satu proses perbaikan diri sebagai seorang pendidik. Guru yang baik adalah guru yang senantiasa berefleksi dan tidak berhenti melakukan perbaikan dalam pembelajarannya sehingga dapat mencapai tujuannya mengantarkan murid-muridnya mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Demikianlah koneksi antar materi yang dapat saya buat terkait dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak.